Podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di podcast Seribu Parit. Wah, formal banget ya saya hari ini. Karena apa? Karena kita hari ini akan membahas mengenai Master of Ceremony atau MC. Kita langsung kehadiran MC senior kita yang mungkin ini penonton-penonton yang terutama di Pemkab ataupun ASN dan ataupun orang-orang yang kelahiran tahun berapa ya? 60-an pasti mengenal beliau. Selamat datang Bunda Yuyun di podcast Seribu Parit. Selamat datang semua. Sudah sekian lama kita menantikan dialog ini ya Bun. Saya manggilnya Bunda ya pemirsa semua karena memang ini panggilan sayang untuk kita-kita yang ada di kantor. Kebetulan kita satu kantor dan sangat disayangkan kalau misalkan kita tidak menghadirkan MC senior ini ke podcast Seribu Parit karena mempunyai bakat dan memang sepak terjang yang luar biasa di dunia per-MC-an. Selain dunia per-MC-an, saya sering bercerita juga sama Bunda bahwa Bunda ini punya cerita-cerita menarik yang nanti akan kita kulik dan kupas langsung oleh orangnya. Apa kabar Bun? Alhamdulillah. Ya, di Hari tengah ini kesibukan. Hari ini sehat. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Di tengah kesibukan yang begitu luar biasa, Masya Allah. banyak banget kerjaannya tiap hari ya. Kalau Bunda ini merupakan orang terpagi yang hadir setelah petugas cleaning service. baru kita semua hadir ke kantor. Luar biasa disiplinnya, luar biasa yang harus patut kita. Nanti kan kita kulik gimana sih bisa seprofesional ini sih. Jadi kabarnya baik, alhamdulillah. Sibuknya apa nih Bun? Alhamdulillah. Hari ini itu saya merasa tersanjung nih oleh anak saya si Zulkifli ini dan saya juga tahu saya punya sanjungan untuk Ijul. Bahwa setiap kali dia bikin suaranya yang di Tembilahan kayaknya mungkin masih ada yang saya kenal dulunya itu ada Pak almarhum Yusuf Mas. Suaranya hampir mirip seperti ini, tapi waktu itu beliau kan boomingnya ketika beliau sudah sekian umurnya. Dan waktu itu saya juga pernah kenal dengan namanya Pak Ismail Hamnuri. Nah, Pak Ismail Hamnuri ini senior saya juga. Dan juga pada saat itu ada Pak Ismail Hamnuri, ada Pak Yusuf Mas. Ini dua-duanya sudah almarhum. Dan ada juga ibu-ibunya pada saat itu, Ibu Hajah Idah Latif. Nah, beliau juga dulu istri dari sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hilir di tahun sebelum saya jadi pegawai negeri. Tahun berapa tuh kira-kira? Kira-kira tahun 70-an. Tahun 70-an saya masih sekolah SD waktu itu. Saya kenal banget itu. Tapi Bunda udah tahu MC gitu sudah ya? Udah tahu. Pada saat itu saya di kelas 6 SD saya sudah bisa cuap-cuap untuk mengikuti dan membawakan acara ulang tahun begitu. Nah, itu pengalaman yang hari ini tuh masih diingat, masih sehat sekali di dalam pikiran saya karena memang di waktu itu pembelajaran bagi saya setelah saya menjadi pegawai negeri sipil dan itu dapat saya pergunakan seperti itu. Nah, ini pengalaman yang seperti yang di awal kata Ijul nanti kita kupas. Tapi apa saat ini dikupas nih? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nah, jadi itu pengalaman yang memang mungkin karena pada saat itu awalnya saya itu pendiam loh, Jul. Saya introvert. Karena begini, pada saat itu saya kan anak kedua nih perempuan. Kita adik-beradik itu ada 6 perempuan, saya anak kedua. Dan pada saat itu saya tahu sekali bahwa kondisi saya punya adik banyak. Nah, dan kalau sekarang ini dibilang orang jaim kayaknya, jaga image untuk adik-adik. Nah, itu dia. Karena itu merupakan tanggung jawab saya untuk adik-adik seperti itu. Nah, dan pada saat itu juga saya di kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Alhamdulillah itu tercukupkan dengan membawa acara itu dan saya juga ikut
membawa nama Kabupaten Indragiri Hilir itu dengan seni. Selain seni suara saya, itu seni tari. Nah, jadi juga ada sedikit pengalaman tentang dancer juga nih ya. Dancer enggak lah kayaknya. Kita tradisional. Jadi original sifatnya, ada yang Melayu. Padahal saya punya suku, bapak saya kan Sunda. Tapi oleh karena saya tempat tinggalnya di Kabupaten Indragiri Hilir, paling tidak saya harus tahu begitu. Kabupaten Indragiri Hilir ini apa sih yang menjadi potensi kedepannya seperti apa, seninya seperti apa. Makanya dulu ada Departemen Pendidikan, itu saya ikut di sana. Ada itu yang namanya Citra Sebati, saya ikut juga di Citra Sebati. Nah dari itu dulu kita dikasih uang saku, Jul. Dikasih uang saku, disitulah saya merasakan jerih payahnya kita tuh mencari cuan. Kalau sekarang namanya cuan, Jul. Jadi seperti itu. Nah di dalam lingkungan seni tari ini, saya juga sering dijadikan orang-orang ini menjadi juri bicara seperti itu. Juru bicara untuk mempertanyakan apa sih, biasanya kan ada di awal-awal itu sebelum pertandingan ada kayak apa namanya nih, technical meeting. Nah, technical meeting tuh kan di situ kriteria-kriterianya disampaikan yang akan dilombakan, dan itu kan sering menjadi pertanyaan bagi kita, seperti apa sih maunya kriterianya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi untuk saya yang katanya pendiam itu tadi, Jul, terpacu, Jul, dengan pendiam. Dulu ngomongnya juga sedikit agak belepotan. Karena mungkin karena pendiamnya itu, Jul. Nah jadi berdasarkan dari itu, ini nggak bisa seperti ini. Oleh karena saya sering dipakai, dan satu yang saya tidak pernah lupa, ketika kita pendiam terus kita tidak punya harapan untuk kedepannya dengan kekurangan yang kita punya. Saya punya tekad, kekurangannya saya punya pendiam itu akan menjadi kelebihan yang saya punya. Nah itu dia. Jadi pada saat itu saya suka membacanya itu karena mungkin untuk perkembangan perbendaharaan kata. Karena yang disampaikan itu orang harus mengerti apa yang kita sampaikan. Dan artinya acara yang kita bawakan itu sesuai dengan tujuannya. Hidup suasananya itu. Jadi artinya ketika dia formal, kita kan tergantung dengan draft nih. Tapi ketika kita tidak non formal, artinya kita harus menyesuaikan dengan audien dan apa tujuan dari acara itu sendiri. Seperti itu, Jul. Jadi cukup panjang juga perjalanannya sampai menjadi Jul. Dari seorang Yuyun Rahyuna yang introvert, yang pendiam banget ya. Tapi justru pendiamnya ini yang menyemangati untuk menjadi bangkit. Wow, luar biasa. Nah, tentu tadi dikatakan menjadi seorang MC mulai dari SD ya. Mulai dari SD itu sampai saat ini udah pensiun untuk MC-nya. Untuk MC-nya alhamdulillah udah 10 tahun ini sudah tidak lagi. Tapi ketika pimpinan meminta tidak bisa menolak. Perjalanan dari SD sampai ke 10 tahun belakang yang padat banget, pasti ada callingan sampai ke provinsi dan segala macam. Itu ada nggak sih cerita yang membuat kita nih atau cerita yang ini paling berkesan banget nih di MC hidup saya begitu? Jadi pada saat pada masanya Pak. Yang sedih dulu deh. Yang sedih dulu ya. Yang sedih itu, tapi itu memang sudah hukumnya MC kayaknya, Jul. Gitu. Ketika yang sedihnya itu ketika kita tuh ada kecelakaan dalam pelaksanaan acara. Maksudnya kecelakaan itu bukan dur ditampar gitu, enggak. Kesalahan dalam kita menyampaikan acara yang memang tidak ada konfirmasi dengan kita harus berbuat. Nah itu kita harus memang diminta untuk membuat keputusan saat itu. Ini dibacakan atau tidak, seperti itu. Karena memang kalau kita bacakan, kita pada saat kita menjadi MC itu pada masanya saya, MC itu protokol pembawa acara, protokolernya, MC, Master of Ceremony-nya. Jadi 3 ini digabung menjadi satu. Ketika ini digabung menjadi satu, kita akan harus tahu lokasi.
Sudah itu kita harus disiplin dengan waktu. Yang berikutnya lagi memang mesti banyak yang harus kita ketahui ketika kita menjadi MC dan pembawa acara. Karena kita di situ juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kesempurnaan dan kelancaran acara itu sendiri. Nah, jadi kita harus tahu itu personilnya siapa. Nah, ini apa saja acaranya. Kalau dapat, saya itu sebetulnya pada saat itu 2 hari sebelum acara saya sudah terima draftnya. Karena saya harus persiapkan ketika memang nanti ada kejadian Jul. Pada saat itu saya sudah membacakan ini pengalaman pertama sekali. Saya sudah membacakan draft acara ini, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten Indragiri. Orangnya belum datang, Jul. Astaga. Masya Allah, Jul. Jadi hening ya. Masya Allah. Mana nih kemenak ini gitu. Dan akhirnya saya saat itu harus membuat keputusan sebelum dilanjutkan doa. Kita akan melanjutkan acara berikutnya dan pada saat itu saya ambil keputusan untuk membacakan acara berikutnya. Itu saya benar-benar dimarah Jul saat itu, Jul. Kenapa katanya berani saat itu membuat keputusan merubah tertib acara itu? Ya, orangnya belum datang gimana Jul disuruh hening doang gitu. Hening doang betul. Nah, pada saat itu saya membuat keputusan itu. Jadi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk menutup kesalahan awal itu tadi, saya harus membuat improvisasi nih. Iya, betul. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk hening dan hikmatnya acara kita pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala, membacakan doa yang akan dipandu oleh ini. Akhirnya maju Bapak Kemenang itu Jul. Alhamdulillah dia datang Jul. Mungkin last minute saat itu Jul. Nah, pada saat itu setelah acara selesai, saya di briefing Jul. Kenapa berani-beraninya untuk mengubah itu tadi? Ya, hening sambil menunggu itu orangnya belum datang gimana? Nah, saya memberi keputusan seperti itu. Jadi pada saat itu protokolernya Kasuba. Protokol namanya dulu itu, mungkin Ijul belum ada di Kominfo, itu namanya Pak Joko Setiabudi. Joko Setiabudi, dia orang APDN dulunya. Kita kenal kan orang STBN, orang APDN itu kuat kan orang yang disiplinnya karena itu kan merupakan yang dipelajari karena ilmu pemerintahan di situ dan tata krama sebagai ASN dan non ASN. Nah, jadi pada saat itu karena saya berani membuat keputusan seperti itu kan improv yang saat itu tuh sebetulnya bikin badan saya dingin, Jul. Pada saat itu dingin, pada saat mengubah itu. Pada saat mengubah itu. Nah, itu dia. Jadi tapi itu pelajaran bagi saya. Artinya pada saat kita sebelum memulai kita harus persiapkan personilnya ini. Jangan kita ini kalau dibilang ada, tapi udah gitu disampaikan tapi terus dipanggil orangnya tidak ada. Nah, seperti itu yang paling sedih sekali. Nah, yang saya itu belum sedihnya belum hilang. Jadi sedihnya yang pada saat itu tuh ketika kita sudah ready acara itu paling tidak itu panitia acara bisa cuman bilang terima kasih. Nah, kesalahan kita tuh diingat loh Jul, yang kesalahan itu tadi tuh. Nah, besok jangan salah lagi ya Yun, gitu diingat. Loh, padahal pada saat itu kan bukan aku yang salah, kepikirannya kan gitu Jul. Nah, kenapa tidak disampaikan dengan saya? Orangnya belum datang. Saya di awal-awal sudah wanti-wanti tanya pembaca doa mana, dan seperti itu sudah datang. Tahu-tahu kan belum datang. Nah, seperti itu. Nah, jadi Jul, hukumnya MC itu dia akan selalu diingat kesalahannya Jul. Tapi ketika dia sukses dalam membawa acara, terima kasih. Terima kasihnya gitu aja. Tadi pada saat itu, tapi sekarang enggak Jul. Pada saat sekarang ini kalau saya lihat terima kasih itu harus diiringi dengan salam tempelnya. Tapi alhamdulillah itu sudah berkembang sampai saat ini. Begitu dihargai sekarang seorang MC konsepnya itu. Tuh hikmahnya tuh di situ ya. Jadi segala sesuatu acara itu bakal sukses kalau MC-nya sukses juga. Benar. Betul. Dan tapi saya kalau misalkan ada nih beberapa MC yang teman-teman MC saya juga pada ngomong gini,
benar nggak nih Bun ya kalau misalnya Bunda koreksi, kebanyakan orang menilai kalau udah sukses acaranya mereka mengakui panitianya. Tapi ketika tidak sukses acaranya pasti MC-nya yang disalahin gitu. Itu termasuk hukumnya juga. Oh iya, oh my god. Coba, Sian masuk banget hukumnya. deh jadi MC. Itu kan. Apalagi MC Pemkap ya. Kalau acara-acara pemerintahan itu kan memang berjelimet gitu. Maksudnya Jelimet. tuh susunan acara itu bisa berubah di detik-detik awal, bahkan Last lagi minute. berlangsung gitu Last kan. minute Jul. Itu pokoknya bisa dari yang atas ke bawah. Wow. Yang atas ke bawah, bawah ke tengah, yang tengah itu naik ke atas Jul. Jadi wajib bawa pena dan kertas. Wajib. Jadi ketika barang ini sudah dicoret-coret, tentu yang nyoret yang sudah mengerti paham yang membacanya. Ketika ini sudah dicoret diganti MC-nya, Mati itu deh. amburadul. Itu pernah juga ngerasain kayak gitu? Itu berimbas. Sering ngerasain gitu? Sering sekali Jul. Oh my god. Sering sekali. Tapi dengan MC ini kan kisah sedihnya tadi ya dengan Iya, seperti itu. Nah kalau menyenangkannya pasti dong. Kalau misalkan apalagi kalau MC Pemkap kan, MC Pemda itu kan sering dong kebawa kemana-mana. Pasti dong. Hampir keliling. 20 kecamatan di Inhil udah habis deh saya rasa. Gas. Gas. Terus di luar di Pekanbaru atau ada nggak sih pernah Bunda punya nilai MC yang ini paling apa banget deh, berkesan banget MC acara apa gitu? Itu ketika saya di Jakarta, kayaknya di Lemerit waktu itu ada di HI sekali. Wow. Acara Safari Ramadan. Nah, Safari Ramadan tuh kalau di zamannya Pak Rusli Zainal nggak mau menggunakan orang lain, pasti orang kita yang dibawa. Dan waktu pertama kali Pak Rusli Zainal juga menjabat selaku Bupati Indragiri Hilir, itu kami bergabung dengan MC profesional yang ada di radio RRI Pekanbaru. Itu kita diajarkan seperti apa gitu, dan itu saya waktu itu MC di MTQ nasional, MTQ provinsi yang ada di Kabupaten Indonesia 2011 kalau tak salah saya. Itulah yang paling saya ingat. Dan yang di Jakarta di HI dengan Lemeret. Wah, luar biasa. Jadi Bunda ini udah sampai ke ibu kota Indonesia ya. Amin ya Allah, dengan menjual suara. Artinya membawa orang-orang itu untuk tertarik dengan apa yang kita sampaikan, dengan acara yang sesuai dengan yang kita buat seperti Tapi itu. MC itu kan bukan hanya modal suara nih. Sebetulnya gestur mendukung, Iya, gestur kayak satu, ya keberanian, gestur tubuh. pasti. Itu tadi seperti yang membuat keputusan tadi, Iya. itu harus kayaknya. Jadi kita juga Smart berarti ya, smart. harus pintar. Jadi pada saat di awal mungkin panitia ada menyampaikan dengan kita seperti apanya dan di mana untuk meletakkannya, di tahap keberapa dia, dan kepastiannya itu ini barangnya sudah ada apa belum. Itu harus cerewet Jul. Oke. Harus cerewet. Sebab kalau kita tidak cerewet seperti itu tadi kita akan kecelakaan. Oke, jadi harus di awal itu emang harus harus cerewet di awal. Nih gimana ini udah benar belum? Pembaca orangnya udah datang belum? Iya. Apa dirijen Indonesia Raya udah ada belum? Iya, gitu ya. betul. Saya pernah sih Bun coba untuk MC Pemkap, emang saya angkat tangan Jelemit. sih. Jelemit. Jangan kayak MC Pemkap, saya emang nggak pedean orangnya kalau yang secara visual yang tampil. Iya, jelemit. Nah, jadi kalau misalkan nih udah melanglang buana sampai ke HI, sampai ke acara-acara tingkat nasional. Nih kalau untuk kaula muda yang saat ini memang mungkin yang nonton ini mau menjadi master of ceremony, ada nggak sih tips dan trik dari Bunda? Kalau trik dari saya mungkin dengan kemajuannya yang sekarang ini pasti banyak triknya udah ya Julia. Tapi kalau trik ketika saya itu Jul, saya punya trik yang mungkin orang lain sudah tidak berbuat lagi, tapi sampai saat ini saya akan selalu ini untuk di mikrofon Ijul ini aja, saya sudah menjadi kebiasaan selalu itu membuat coretan-coretan yang memang kecil, tapi ini mungkin ini yang menjadi saya tidak harus kuat saya tampil seperti itu dan tidak grogi. Karena saya punya pegangan gitu. Iya, betul. Saya punya pegangan, artinya coretan-coretan saya itu satu trik yang memang mungkin orang tidak akan berbuat lagi, itu saya akan selalu
menarik napas dalam-dalam dan selalu bersalawat agar apa yang keluar dari mulut saya itu tidak menjadi sia-sia, akan berguna bagi diri saya dan bagi orang banyak. Itu trik. Kalau trik yang sekarang saya bilang udah gas lah anak-anak muda sekarang ini, Jul. Ya, seperti yang saya di awal, saya suka keempukan suaranya Jul ketika memang orang nggak kenal mukanya, orang kenal suaranya aja. Orang udah tahu pasti gesturnya seperti ini nih. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika memang kita menjadi seorang pewara, katanya pembawa acara. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawanya pewara, katanya pewara. Nah, itu pembawa acara gitu kan. Tapi kalau sekarang namanya kan MC gitu. Padahal MC dengan pewara itu sebetulnya sama-sama, dia pemandu. Tapi ini ada bahasa kampungnya, ada bahasa intelektualnya. Seperti itu, MC kan Master of Ceremony, dikenal oleh dunia luar sana itu kan. Kalau pewara kan hanya kan di dalam biasanya tuh kerajaan. Nah, di kampung kita ini kan banyak raja-raja kecil dulu dari Majapahit apa segala itu pewara namanya dulu, Jul. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk trik yang lainnya mungkin saya bilang harus ada senam pernapasan. Karena caranya memang di awal itu saya akan selalu menarik napas dalam-dalam ketika mau berbicara. Nah, tapi orang tidak akan pernah tahu pada saat itu saya selalu mengambil napas yang dalam-dalam. Karena mungkin begini, Jul, bukan mungkin ya, karena suara dari perut kita itu khas loh, Jul. Iya betul. Coba kita buru-buru, dalam keadaan buru-buru dengan tidak diafragma yang bagus, itu suaranya juga tidak akan optimal. Tidak optimal sama sekali, karena memang bukan dari aslinya orang itu dia punya suara seperti itu. Karena napas perut itu tidak semua orang bisa, Jul. Diafragma itu. Dan itu kuncinya tenang. Relax. Bahasanya betul. Sekarang relax. Cuman semualah kalau misalnya dengan kondisi apa yang kita kerjakan kegiatan, kalau dalam tidak keadaan relax, kita memang akan selalu tergopoh-gopoh dan akan selalu panikan. Nah, seperti itu. Betul. Mudah-mudahan di kedepannya ini saya rasa untuk trik-trik di dalam ini perkembangan sangat pesat sekali untuk anak-anak muda, karena memang kemajuannya dari gadget dan dia untuk melatih public speaking. Nah, itu yang sekarang banyak dipelajari sama anak-anak muda, karena public speaking ini sekarang kalau dulu kan, kalau saya ini kan, Jul, artinya kenapa saya bisa jadi pembawa acara itu karena autodidak itu tadi. Karena saya tidak mau terkunci dengan adanya saya introvert, kata Ijul tadi, pendiam, pemalu dan tidak mau terbuka sama orang-orang. Dan saya bertekad kekurangan yang ada saya itu menjadi kelebihan bagi untuk diri saya dan bagi orang banyak, seperti luar itu. Biasa. Jadi memang apa yang jadinya diharapkan Bunda yang jadi pekerjaan pada saat itu, tapi bukan jadi pekerjaan utama tapinya ya. Tidak. Tapi bisa dibilang sampingan, tapi kan jadinya banyak job ya, jadi protokol juga pada saat itu ya. Iya, pada saat MC, itu. nyusun acara dan segala macam. Jadi hal itu yang bermanfaat juga untuk diri sendiri dan orang lain. Betul. Gitu, luar biasa. Nah, satu pertanyaan lagi ini terkait pesan sih untuk kita kaula-kaula muda yang memang mungkin saat ini secara umum atau secara khusus yang akan Bunda sampaikan ini, bagaimana cara kita ini yang ingin, yang kadang kan semangat itu naik turun nih, Bun. Nah, misalkan ini sedang ingin bergelut di dunia MC terutama, itu gimana sih caranya kita menyemangati diri, karena kan emang awal kalau karir itu kan agak susah memang ya. Berat banget gitu. Jadi sebagaimana yang Jula sampaikan secara umumnya, kalau saya secara umumnya mengatakan tetap semangat. Tetap semangat dan gali potensi diri. Itu salah satu kunci. Karena kalau kita memang tidak mau, obatnya cuma mau, Jul, yang dia MAU, mau. Kalau tidak mau ya segitu-segitu jalan di tempat. Tapi ketika kita lihat orang berlebih, aku bisa seperti itu. Orang itu bisa seperti itu, kok nggak bisa? Artinya kan asah diri kita sendiri. Kalau misalnya toh kita sudah punya suara yang bagus, tapi ini tidak mengunci, Jul. Suara yang bagus,
untuk tampil di mikrofon Iya, itu betul. ada kalanya orang nggak bisa. Iya, benar banget. Ada kalanya orang Banyak. bisa. Nah, maaf bicara. Kalau off air, Ijul hanya suaranya kedengaran. Tapi ketika on, itu di depan orang ramai, itu timbul tujuh. Makanya saya tidak pernah terima job untuk nge-MC. Masya Allah, Jul. Itu sesuatu ya. Pernah sih, cuma maksudnya tuh untuk saat ini saya lebih banyak kok yang lebih hebat daripada saya. Nah, gitu. itu dia. Jadi untuk hal seperti ini kayaknya perlu yang kita sampaikan dengan kaula muda sekarang ini. Artinya jangan pernah mau berhenti. Modal udah ada nih kayak Ijul. Nah, modal udah ada. Nah, cuman kayak saya dulu juga seperti itu. Satu trik lagi ketika kita mau tampil, mungkin di saat kita tampil di depan orang ramai, ada audiennya, itu yang sekarang ini masih saja terjadi kalau saya lihat ya, karena memang mungkin bukan ilmunya di sana ya Julia. Ketika kita mau mencoba mic itu tidak seharusnya kita cek seperti itu, nggak boleh Jul. Nah di dalam etika kita meng-MC kita cuma bisa seperti itu. Diketuk ya? Tidak ininya, tiang mic-nya saja. Oh gitu. Tiang mic-nya saja. Kita taunya? Dia nanti akan berbunyi Jul. Oh gitu. Nah kalau ini kan kita nggak kedengaran nih seperti apa. Kalau dia on air gitu, ada kontrolnya, ada check sound kita di awal itu. Kita cuman hanya mengetikkan, pasti akan kedengaran di soundnya. Nah itu dia, itu ilmu dan etikanya ya. Dan kita tidak boleh terpaku kepada apa ini namanya drop. Quick card-nya. Kepada drop-nya kita akan terpaku. Makanya drop itu 2 hari sebelum kita harus sudah ada. Jadi kita tuh paling tidak kita bicara, kalau kita tidak menghadap ke audien tuh merasa di garing jadinya kita seperti itu Jul. Bosannya ini apaan sih MC-nya gitu seperti itu. Dan kita harus bisa menimbulkan sedikit keleluconan. Ketika memang itu semi formal. Ada juga yang formal, ada yang non formal. Nah, seperti itu. Itu secara umumnya. Nah, secara khususnya mungkin bagi kaula muda, saya hanya cuman dapat berpesan dengan kaula muda sekarang nih, gunakan perhatian khusus terhadap waktu dan kedisiplinan. Karena kita lihat sekarang ini waktu itu karena banyak terkuncinya dengan orang menggunakan gadget. Dan terbuang waktunya banyak seperti itu. Nah, dan ada plus minusnya sebetulnya. Jika dia memang digunakan secara positif, maka positiflah dia. Tapi ketika dia memang digunakan untuk negatif, maka negatiflah yang terjadi. Nah, jadi kalau saya bilang artinya untuk gadget itu gunakan yang seoptimal mungkin untuk kepositifannya. Itu karena memang untuk di dunia entertainment yang sekarang ini kita lihat kan Jul host-host yang ada kayak di pagi itu apa namanya itu? Pagi-pagi pasti happy. Yang mana nih? Inten atau apa ya? Oh iya. Nah itu kita lihat itu kan dia bersahaja Jul, enak dia bicara itu. Karena perbendaharaan katanya dia cukup. Iya betul. Nah karena dia mau membaca, terbuka luas dengan orang seperti itu. Jadi untuk beradaptasi dan berasimilasi itu penting sekali sekarang ini. Karena kalau tidak didukung seperti itu, ya itu tadi makanya ada tadi yang ada kita menggunakan gadget itu jadi negatif. Seperti itu. Jadi arahnya kemana-mana seperti itu. Jadi memang untuk kaula-kaula muda, teman-teman kawan-kawan podcast Seribu Parit yang saat ini memang mau fokus nge-MC ataupun secara umum pekerjaan yang lain, harus semangat. Harus semangat. Tetap semangat. Itu dia tadi. Tetap semangat. Karena kalau nggak semangat ya gimana dia mau ngejalanin pekerjaan itu kalau misalkan dia nggak semangat. Itu tadi. Oke deh. Untuk dunia per-MC-an tadi seperti yang Bunda sampaikan, kalau saya nyimpulkannya kalau mau jadi MC yang baik itu memang harus sering latihan dan juga rajin-rajin membaca. Karena memang dengan membaca itu kita dapat menguasai banyak kosakata. Pembendaharaan kata ya Bunda. Perbendaharaan kata. Itu bahasanya saya zaman dulu Jul. Gitu. Kalau sekarang kosakata katanya. Kalau saya itu perbendaharaan kata. Karena kalau kita memang tidak punya perbendaharaan kata yang banyak,
yang sementara yang kita hadapi orangnya intelektual seperti itu. Kita nggak bisa menggunakan bahasa asing, malu dan takut. Jadi sebetulnya berani untuk mengatakan walaupun itu salah, tapi itu menjadi pengalaman. Oh, berani untuk mengatakan walaupun itu salah. Quotes of the day kita hari ini nih guys. Oke deh Bun, lama udah terasa kita hari ini melewatinya kayaknya udah setengah jam ya. Oh, udah setengah jam kita melewati obrolan yang sangat menarik pada hari ini mengenai dunia per-MC-an yang sebenarnya sih profesi kita hampir sama ya Bunda. Cuma saya lebih banyak off air-nya memang ketimbang on air. Itu cuma yang membedakannya ya. Karena saya jujur saja orang yang introvert, malu. Ini belajar dari Bun yang introvert. Tapi emang nggak pede sih Bun, apalagi kalau MC nikah, MC acara pernikahan, resepsi, udah saya tolak. Ada hampir bisa dibilang banyak sih tawarannya, tolong dong MC ini saya nggak bisa. Jadi kayaknya suara gaib itu dia. Itu suara gaib kayaknya. Ya karena memang orang jarang ketemu dengan physically-nya, orang dengar suaranya. Oh ini empuk memang. Ya kalau Bun udah tahu ini physically-nya Ijul seperti ini. Oh. Tapi kalau mau VO, boleh deh sama saya, hubungin aja nanti di emailnya GGTV. Atau mau email saya, email IG saya DM aja, atau IG VO saya Suara Bang Zul ya, di follow aja nanti malah promosi. Tapi kalau Bun udah off lah kayaknya. Oh itu. Alhamdulillah di Oktober ini udah tidak menjadi ASN lagi. Tapi bisa dong kalau misalkan dijadiin VO juga. Boleh. Boleh nanti kita join ya. Oke dulu dong. Oke deh kalau gitu. Nah, dengan tos tadi juga berakhir perjumpaan kita pada hari ini di podcast Seribu Parit. Terima kasih Bunda atas kehadirannya. Ya udah diundang di sini. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kayaknya banyak perihal-perihal karena Bunda ini juga selain di bidang MC juga budayawan. Bisa dibilang gitu ya, karena kemarin sempat di Dinas Pariwisata dan banyak keliling Indragiri Hilir melihat Bun? Cagar budaya yang ada di ini. Nanti kita podcast lagi deh. Kayaknya harus ya. Kayaknya biar ditemenin deh. Ditemenin sama dua. Dengan Pak Raja Indra Maulana. Sip, karena itu kemarin kita podcast juga dengan beliau dan itu cocok banget ya. Oke deh kalau begitu, sekali lagi terima kasih Bunda dan untuk teman-teman podcast Seribu Parit. Terima kasih juga dan mohon maaf jika kita ada salah-salah kata dan penyampaian yang tidak pada tempatnya. Akhir kata saya Jul mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Podcast Seribu Parit.